ada dua resep, hanya ada dua cara Pak Prabowo bisa selamat. Yang pertama dia harus cuci mulut. Dia harus katakan kepada orang bahwa saya bukan rezim kelanjutan daripada rezim lama. Karena itu saya tidak boleh memikul beban. Ngapain saya jadi pembebas dosa atau apa namanya? Dosa warisan. Iya, dosa mengampuni apa? Kau yang berbuat dosa baru saya yang tebus itu, menebus. Enak aja itu kan. Pokoknya tanggulangi dosamu itu kan. Seharusnya begitu itu kan. Jadi Prabowo harus cuci mulut. Saya katakan tadi cuci tangan. Sampaikan kepada orang, umumkan kepada seluruh negeri ini bahwa kami bukan rezim lama. Kami bukan bagian daripada kelanjutan rezimnya Jokowi. Kalau tidak, Anda tidak bisa itu. Terlalu berat. Kejahatan dilakukan oleh Jokowi itu sangat berat. Semakin dibuka, semakin terbuka, semakin Anda tidak mau mengakui itu. Tidak mau. Pasti terjadi itu. Karena itu saya minta lakukan cuci mulut. Yang kedua, ini di WA Group ya. Kalau sekarang saya ganti cuci kaki. Tapi dulu saya bilang cuci darah. Apa itu cuci darah? Jangan sampai terkesan bahwa Prabowo itu anti demokrasi. Karena itu salah satu kehebatannya Prabowo kemarin, dia tidak menetapkan darurat militer, darurat sipil. Seandainya darurat sipil saja hancur dia. Kenapa? Karena gerakan pro demokrasi dan yang lain-lain mengincar itu. Ingin buktikan bahwa Prabowo itu anti demokrasi. Dia pro kekerasan. Dia melibatkan kekerasan koersi dalam menangani aspirasi itu. Itu yang mau dipancing ke arah sana. Terima kasih banyak Bang Ersu, Bapak Ibu yang saya muliakan terutama di luar negeri, yang berdomisili di luar negeri. Semoga sehat selalu. Saya bertambah semangat ya karena justru dari orang kita bangsa Indonesia yang berada di luar negeri yang ikut mengawasi kekuasaan ini, penyelenggaraan pemerintahan ini. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada pihak yang menaruh perhatian. Justru saudara-saudara kita yang banyak mengambil peran. Saya jangan sampai dalam negeri menganggap hal ini biasa-biasa saja. Di awal itu saya pernah katakan begini, Jokowi itu adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Ya. Mulai ini, mulai. Ada yang dengan pernyataan saya itu ada 2 video yang dibuat untuk mengklarifikasi, men-TO saya, jadikan daftar pencarian orang DPO. Itu ada 2 video yang dibuat itu. Tapi sebenarnya bukan itu yang saya tahu konsekuensinya, saya tahu risikonya. Cuma ada yang bertanya, apa neraka ini neraka kebetulan? Saya bilang tidak. Sama dengan yang dibuat, buku yang dibuat itu Armada Hantu. Itu bukan Armada Hantu. Itu operasi intelijen yang dibuat dalam bentuk novel. Oh, Ghost Flight ya. Kira-kira gitu. Nah, sama dengan ini. Jadi Jokowi itu adalah hasil operasi intelijen tingkat tinggi. Jadi para penghuni neraka membuat skenario mengirim orang terburuk. Itulah Jokowi. Sebenarnya ya yang saya mau katakan. Nah, jadi memang agak berat ya. Pertanyaan saya ingin bahas dulu nih. Karena kan sudah beberapa hari ini, beberapa minggu ini di televisi, di media itu sudah banyak kegiatan untuk mengevaluasi rezim kita ya. Rezimnya Pak Prabowo. Ya sekedar tadi saya termasuk hasil evaluasi ini saya ikuti betul itu sampai akhir. Saya ingin memberikan legitimasi akademik bahwa hasilnya itu sebenarnya benar. Dalam teori politik, untuk mengukur keberhasilan suatu rezim itu ada 7 indikatornya. Ya, yang pertama itu kita harus lihat kapabilitas responsifnya. Sejauh mana apakah rezim politik itu merespon aspirasi-aspirasi politik yang penting. Ya kan? Kalau dia tidak merespon itu, misalnya ada tuntutan reformasi Polri, baru dia tidak tuntut, itu tidak bisa dianggap berhasil. Ya.
Jadi saya tidak usah bulas satu-satu ya, karena di semua media para pakar hasil pengawatannya benar. Saya cuma memberikan legitimasi akademik bahwa apa yang dilakukan itu hasilnya itu benar, bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Artinya kalau dibawa ke kampus itu mendapat, tidak ada penolakan itu, tidak ada resistensi. Yang kedua adalah kapabilitas regulatif. Ini apakah rezim itu yang mampu membuat orang patuh sama aturan? Ya tentu yang kalau dia melanggar hukum ya sikat, hajar, tidak usah ampuni. Ya kan? Makanya itu yang selalu itu teriak penegakan hukum itu. Nah, itu salah satu. Yang kedua, itu kapabilitas distributif dan alokatif. Apakah sumber daya yang tersedia itu yang hebat-hebat itu dipakai oleh rezim? Yang pintar-pintar itu. Rezim memakainya. Ya kalau yang dipakai bodoh-bodoh ya itu tubuh tidak berhasil itu. Itu kapabilitas alokatif itu. Apakah orang miskin memiliki jatah gitu kan? Itu ada alokasi, karena itu kebijakan diambil tadi ini harus menjawab, mencegah jangan sampai ada muncul begini. Kalau kamu harus kaya, kenapa kami mesti miskin? Kalau mau kaya aja, tapi jangan buat kami miskin. Nah itulah gunanya ada rezim itu tadi. Karena itu harus ada, ya harus diukur di situ kemampuannya dia untuk melihat apakah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan betul-betul digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat. Saya tidak yakin itu. Kenapa saya tidak yakin? Karena ada 3 aktor oligarki yang ada di Indonesia ini. Yang pertama tadi oligarki politik, itu badut politik. Yang kedua oligarki ekonomi, bandar politik. Dan yang ketiga oligarki sosial, bandit politik. Anda bisa bayangkan ini. Aktor politiknya Indonesia itu cuma badut politik, bandar politik, dan bandit politik. Tapi bukan Prabowo, rezim Prabowo yang buat itu. Rezim sebelumnya. Karena itu kan tidak ada reformasi, yang ada deformasi, pengerusakan itu. Yang pertama kali dirusak itu adalah Undang-Undang Dasar 45 itu. Diganti dengan Undang-Undang Dasar 2002. Itu masalah hulu. Tapi kita tidak bisa bicarakan itu, terlalu berat pembahasannya. Dan masih banyak orang yang pertahankan itu. Indikatornya aja. Yang kedua, yang selanjutnya, ya cara mengukur berikutnya itu dalam teori politik, itu kapabilitas simboliknya itu. Apakah polisi, tentara itu menjadi sesuatu instrumen penyatuan itu? Misalnya gini, kalau kita sebut polisi, apakah kita nyaman? Apakah kita enak? Apakah kita aman? Apakah, gini aja contohnya, sederhananya ya, ada penolakan, ada mainan, ada guyonan, jangan pasang fotonya Gibran itu. Itu kapabilitas simbolik yang rusak itu. Ya, contoh aja. Jadi kalau sudah tidak mau dipasang foto itu, bayangin, Jepang ada kebakaran yang tertinggal di situ fotonya Kaisar dan ada anak, pemadam kebakaran harus menyelamatkan 2 itu, foto dengan anak. Sekiranya, andai kata anak itu tidak berhasil diselamatkan, tapi mampu menyelamatkan fotonya Kaisar, itu hebat itu, pujian. Begitu hebatnya kapabilitas simbolik. Ya kan? Lah kalau wakil presiden dibilangin bocil, dibilangi bocil aja itu sudah keluar dari mulut, itu sudah tidak ada kapabilitas simboliknya itu. Ya kan? Si pupu papa, setiap hari kan pupu papa. Itu tidak ada kapabilitas simbolik itu, Pak. Ya itu contoh sederhana aja. Terus kapabilitas ya kapabilitas ekstraktif. Apakah sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia? Saya kata, apakah Bang Hersu ini kan baik di mata saya nih, pinter. Tapi Bang Hersu kan tidak pernah dipanggil di istana kan? Karena saya bukan lulusan Universitas Ruko. Lah bukan Mas. Itu yang jadi. Iya, atau Pasar Pramuka ya, ijazahnya. Ya. Itu aja sebenarnya. Makanya saya bilang. Jadi kalau ukuran saya sebagai akademisi di bidang ilmu politik, saya hanya cukup mengamati orang-orang pintar itu, ditarik tidak masuk di istana itu. Presiden Amerika, lawan politiknya waktu kampanye, dibilangi you monyet. Karena mukamu itu penuh itu kan, mirip monyet. Setelah terpilih jadi presiden, dipanggil tadi,
Kau bilangin saya monyet kan? Ini yang pendukungnya tadi marah ini. Wah udah ini kamu kesempatan kamu balas dendam. Kau sudah jadi presiden. Oh udah begitu Pak. Dia bilangin saya monyet itu karena saya calon publik. Udah boleh saya marah gara-gara dibilangin monyet. Terus kenapa kau panggil dia? Saya panggil dia karena saya percaya dia bisa menjarakan rakyat Amerika. Nggak ada dendam. Karena memang kemampuannya tadi. Ini rezim ini dia sudah tahu, tapi karena dia nggak mau dikritik kan. Padahal kritik itu penting loh. Karena kritik itu berat Pak. Punya kemandirian, punya kemampuan menganalisa. Tapi Pak Prabowo udah ngaku kok, katanya kalau malam-malam suka nonton podcast kritis kata Pak Prabowo gitu. Nah itu nanti di ujung saya berikan resep. Oke. Sebab kalau dia tidak lakukan dua hal ini, hampir pasti Prabowo jatuh. Oke, nah menarik ini. Ini prediksi tapi saya simpan di akhir dulu ya. Oh, di akhir. Jadi sumber daya manusia tidak itu aja, apalagi sumber daya alam. Tambang di mana? Ya hilirisasi. Artinya apa? Penderitaannya ada di hilir. Untungnya ada di mana? Untungnya ada di negara lain. Apakah itu program hilirisasi itu? Tidak ada, tambang itu mensengsarakan rakyat itu. Nanti selesai itu bencana yang muncul itu. Jadi kalau kita bicara itu ya, itu bicara kapabilitas ekstraktif itu. Kemudian kapabilitas domestik. Ada enggak jaminan kestabilan? Hampir semua kekuatan politik saling berlawanan sekarang. Ya percaya, coba lihat saya P3 itu sudah jadi rebutan. P3 itu diadu-adu, enggak tahu partai mana lagi itu perebutan. Karena baru tahun pertama sudah dipikir 2009 Pak. Padahal koalisi itu adalah kejahatan politik loh. Makanya saya bilang tadi di Indonesia tidak ada koalisi itu, yang ada persekongkolan jahat, yang ada permufakatan jahat. Teori politiknya tidak begitu koalisi Pak. Mas ada koalisi dilakukan sebelum pemilu. Itu bagi-bagi kekuasaan namanya itu. Itu kejahatan itu Pak. Kalau Anda belajar ilmu politik kepada saya ya. Tapi kan Anda tidak mau belajar ilmu politik kepada saya. Itu masalah besarnya itu kan. Jadi iya masalah dia bukan masalahku. Kalau masalah nanti jadi masalah kalau dia mau belajar sama saya tidak mau ajari dia. Itu kan itu. Jadi kapabilitas domestik, kapabilitas internasional. Oke, selama ini kita jatuh. Pertanyaannya, apakah Prabowo ke luar negeri itu? Saya juga bangga, terus terang. Saya melihat presiden saya itu dia mampu memulihkan harga diri saya sebagai bangsa Indonesia itu. Saya puji Pak Anu itu. Cuma satu pertanyaan saya sebagai akademisi. Itu diplomasi. Itu hubungan internasional. Itu ada kepentingan nasional. Mampu enggak memenangkan kepentingan nasional kita? Kalau tidak mampu memenangkan kepentingan nasional kita, enggak ada gunanya. Kita kalah dalam diplomasi. Meskipun kita berpelukan jabat tangan itu apa. Jangan-jangan kita cuma diberikan karpet untuk disuap, dirayu dan sebagainya. Jangan-jangan. Tapi kalau kepentingan nasional ada di situ, nah saya yakin. Tapi saya untuk rezim Prabowo saya belum melihat itu. Nah 7 itu ya. 7 itu sudah. Terus bagaimana Prabowo? Rezim Prabowo sekarang dia di dalam krisis legitimasi. Betul itu. Dia di krisis legitimasi. Dia memulai kekuasaannya dengan hasil pemilu yang bermasalah. Bukan KPU yang tetapkan. Tapi Wali Songo. Itu MK. Wali Songo ya. Wali Songo. Wali Songo itu kan yang tentukan itu bukan KPU itu. Itu dalam ilmu politik itu jatuh itu legitimasi itu. Yang kedua, ya membikin kabinet ada rezim lama. Karena itu saya bilang ada atau banyak? Ya saya jumlah itu kuantitatif. Ketika saya mengatakan ada itu kualitatif. Okay. Bisa saja satu saya sebutkan tapi itu sangat berbahaya kan. Nah karena itu saya bilang dia ada rezim lama. Karena itu saya persingkat, nanti saya ditegur Bang Hersu. Ini masalah waktu. Ya, rezim Prabowo hanya ada 2 caranya untuk selamat. Pertama harus cuci tangan, harus bersihkan semua rezim lama. Oh cuci tangan, saya pikir kayak Pak Jokowi sama Pak Luhut cuci tangan dari wus, bukan ya beda ya? Sebenarnya itu bahasa saya. Pertama dulu di awal waktu Pak Prabowo naik itu
saya membuat di WA Group, saya bilang ada 2 resep, hanya ada 2 cara Pak Prabowo bisa selamat. Yang pertama dia harus cuci mulut. Dia harus katakan kepada orang bahwa saya bukan rezim kelanjutan daripada rezim lama. Karena itu saya tidak boleh memikul beban. Ngapain saya jadi pembebas dosa atau apa namanya? Dosa warisan. Iya, dosa mengampuni kau yang berbuat dosa baru saya yang tebus itu, penebus. Enak aja itu kan. Pokoknya tanggulangi dosamu itu kan. Seharusnya begitu itu kan. Jadi Prabowo harus cuci mulut. Saya katakan tadi cuci tangan. Sampaikan kepada orang, umumkan kepada seluruh negeri ini bahwa kami bukan rezim lama. Kami bukan bagian daripada kelanjutan rezimnya Jokowi. Kalau tidak, Anda tidak bisa itu. Terlalu berat. Kejahatan dilakukan oleh Jokowi itu sangat berat. Semakin dibuka, semakin terbuka, semakin Anda tidak mau mengakui itu. Tidak mau. Pasti terjadi itu. Karena itu saya minta lakukan cuci mulut. Yang kedua, ini di WA Group ya. Kalau sekarang saya ganti cuci kaki. Tapi dulu saya bilang cuci darah. Apa itu cuci darah? Jangan sampai terkesan bahwa Prabowo itu anti demokrasi. Karena itu salah satu kehebatannya Prabowo kemarin, dia tidak menetapkan darurat militer, darurat sipil. Seandainya darurat sipil saja hancur dia. Kenapa? Karena gerakan pro demokrasi dan yang lain-lain mengincar itu. Ingin buktikan bahwa Prabowo itu anti demokrasi. Dia pro kekerasan. Dia melibatkan kekerasan koersi dalam menangani aspirasi itu. Itu yang mau dipancing ke arah sana. Dan alhamdulillah saya melihat Prabowo ini bersyukur saya lihat karena dia mampu mencegah itu. Karena menurut informasi di rezimnya sendiri ada yang mengusulkan itu. Saya bilang di luar, jangan itu usulan gila itu. Kecuali kalau mau gali kuburnya sendiri silakan. Itu keberhasilannya itu Pak Prabowo itu. Dia tidak, dan dia menyampaikan kepada publik, silakan sampaikan aspirasinya itu kan. Itu luar biasa itu. Nah, disinilah posisinya kesulitannya Pak Prabowo karena dia harus cuci mulut dan cuci darah. Iya kan? Ya kan? Nah, sementara di dalam tubuh rezimnya tadi itu ada oposisi. Yaitu tadi bagian daripada rezimnya Jokowi. Yang selalu dituntut, bersihkan itu. Nah, karena itu Bang Hersu saya mau tutup gini. Ini prediksi saya ya. Tahun pertama itu masa pemakmuman. Kita maklum. Sudah lewat nih ya. Ya, 1 tahun. Masa kedua, kalau Prabowo tidak berhasil melakukan 2 tadi yang saya resepkan, sudah muncul kemarahan. Dan ingat, yang marah itu adalah termasuk pendukungnya. Karena pendukungnya inilah yang sebenarnya yang marah terhadap yang kotor-kotor tadi itu, beban itu, seperti Bang Said Didu. 24 karat. 24 karat. Pendukung 24 karat. Sebagian besar di sini. Dia bukan penjilat. 2014 2019 ya. Nah, yang saya mau bilang gini. Ini kan salah satu penyakitnya ini, rezim itu kalau berkuasa, temannya yang loyal tidak dipanggil, Pak. Penjilat dipanggil. Iya. Akibatnya dia tidak bisa jamin dia kekuasaannya. Itu bahayanya itu. Padahal ada dalil yang kuat. Ketika orang-orang baik berkumpul, maka orang-orang buruk bepergian. Jadi ketika orang-orang buruk berkumpul, maka orang-orang baik bepergian. Tinggal memilih itu tadi. Nah kan penilaian saya ini kan manusia merdeka ini orang baik. Kenapa tidak dipanggil bersihkan itu? Kalau saya pemimpin resi, saya panggil, Bang saya duduk. Ngapain kau ngomong di luar? Ya kan? Bantu saya di sini, sikat habis itu. Begitu Pak. Selesai itu. Kujadikan kosong. Jadi maksudnya gini, itu Rousseau mengatakan begini, saya menulis risalah ini karena saya bukan pejabat. Kalau saya pejabat, hanya ada 2 yang saya lakukan. Saya sikat habis itu, saya melakukan itu, atau saya diam. Nah ini sekarang terlalu banyak omong-omong Pak. Habis banyak ngomong-ngomong, menulis lagi. Ada menteri menulis di Kompas Pak. Saya tidak bisa bayangkan itu. Apa waktunya itu? Ngapain kamu menulis di Kompas? Udah banyak orang pinter itu kan. Iya kan? Lakukan saja apa yang kau lakukan itu.
Kira-kira gitu ya. Karena itu tahun kedua itu sudah mulai. Artinya 2026. 27 itu kesempatan terakhir dikasih Prabowo. 28 tidak ada lagi kesempatan. Karena tahun 2028 itu masa di mana tidak ada lagi loyalitas kekuasaan. Mereka akan mencari perahu tempat di mana mereka untuk menjamin kelangsungan berikutnya itu. Saya pastikan itu. Dan kalau Pak Prabowo tidak bisa memenangkan 2026, 27, 28 simpati, hampir pasti kalau dia masuk 2029 dia kalah telak. Catat aja omongan saya ini. Yes, Ya. oke kita catat hari ini ya. Ya, kira-kira gitu ya. Kalau dia mau masuk itu kalah telak itu. Ya. Tapi kalau dia mampu menginvestasikan di sini tahun 2026, 27, 2 tahun itu saja, tambah lagi 28, udah selesai. Aman Syaratnya dia. cuci mulut, cuci tangan, Ya. cuci kaki. Ya cuci, Iya. cuci, Cuci darah. cuci mulut, cuci kaki itu, Bang Hirsu kan panggil aja semua. Apa susahnya ini? Bang Repli, kalau saya ya, ngapain biarkan ini semua? Saya panggil tadi, kan contoh Presiden Amerika kan, dibilangi monyet. Justru dia jadi perhatian, oh itu yang bilangi saya monyet. Waktu kampanye itu kan, panggil dia, yang bilangi saya monyet itu apa? Oh ahli keuangan Pak, dipanggil dia sini ke Gedung Putih, dijadikan Menteri Keuangan. Kenapa itu? Lah kalau kita di sini enggak, siapa yang kata-katain saya itu? Panggil, siksa hidupnya dia, siksa masa depannya. Itu kan pejabat jahat itu Pak. Karena Oke. itu kepentingan pribadi, bukan kepentingan publik itu. Mantap. Jadi kalau Pak Prabowo, saran saya, siapa yang paling banyak keras suaranya panggil ke istana. Oke, kita catat Pak Mulyadi segera panggil ke istana. Ya. Kecuali saya ya. Iya. Kalau saya dipanggil tidak ada yang mengajar di kampus. Ya gitu. Oke. Makasih Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.